Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan harian Majelis Resort GKI Puruk Cahu sesuai dengan Almanak Nas GKI hari ini tanggal 27 Agustus 2022, yaitu Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam diri Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus Engkau menyatakan kasih-Mu. Kami bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sediakan kembali bagi kami. Kami boleh akan menjalankan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan tetap menyertai. Kami ingin mengawali hari kami dengan memperkaya iman kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam jalan dan langkah kehidupan kami. Kami siapkan diri kami, berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian dengan judul Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita, konsep yang berlaku pada umumnya dalam dunia atau konsep manusia, yaitu ketika seseorang mempunyai jabatan atau kedudukan, seseorang mempunyai uang yang banyak, mempunyai harta yang melimpah dalam kehidupannya, maka dikatakan ia memiliki kehormatan atau kebahagiaan dalam hidup. Ia adalah orang yang dihormati, disegani, punya kekuasaan. Itu konsep pemahaman yang ada dalam kehidupan dunia pada umumnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, konsep manusia ternyata berbeda, kontras dengan konsep Tuhan atau konsep kerajaan Allah. Firman Tuhan pada hari ini membawa kita mencoba untuk merenungkan, memahami apa itu konsep kerajaan Allah, tentang kehormatan, tentang kedudukan, tentang jabatan, tentang posisi. Dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini, datanglah dikatakan ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus
Mereka sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Apa yang kau kehendaki? Itu pertanyaan Yesus. Lalu dikatakan permintaan. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Permintaan, keinginan untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan kedudukan. Posisi, kedudukan dalam kerajaan Tuhan, dalam pemikiran atau konsep manusia pada umumnya. Itu yang ada. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa jawaban Yesus atas permintaan dari ibu anak-anak Zebedeus ini? Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Apa jawaban mereka? Mereka katakan kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Memang benar, penegasan kembali ingin disampaikan oleh Yesus bahwa manusia siap untuk meminum cawan seperti Yesus. Tetapi kedudukan atau posisi duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah bukan kewenangan Yesus. Itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa dijalankan dan dilakukan oleh orang lain. Hanya Allah yang berhak bagi siapa Ia menyediakan hal tersebut. Penegasan Yesus bahwa meminta posisi duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu hanya Bapa yang mempersiapkan dan menyediakannya bagi orang-orang yang tersedia dan siap untuk menerimanya. Jawaban Yesus ini mendatangkan amarah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara mereka itu atas permintaan yang mereka sampaikan kepada Yesus. Lalu kembali Yesus menegaskan, Bapak Ibu jemaat, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus menggambarkan bahwa tugas tanggung jawab seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemerintah yang memimpin, yang memerintah, seharusnya bukan memerintah dengan tangan besi. Itu dikatakan artinya bahwa bukan memerintah dengan kekerasan, bukan memerintah dengan ketidakadilan, tetapi seorang pemimpin adalah jikalau ia ingin menjadi pemimpin yang baik, menjadi yang terbesar, menjadi yang dihormati, maka yang harus dilakukan ialah ia harus menjadi pelayan dan menjadi hamba. Menjadi pelayan, menjadi hamba berarti harus siap untuk melayani. Ini konsep kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Penegasan pengajaran yang ingin diberikan oleh Yesus melalui nas bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih di dalam Tuhan, bahwa setiap orang yang ingin mendapatkan kedudukan,
ingin mendapatkan posisi dalam kehidupan. Setiap orang yang menjadi pemimpin dalam hidup, setiap orang yang menjalankan pemerintahan dalam kehidupan, hendaklah ia selalu mengingat bagaimana konsep kerajaan Allah, bahwa seseorang akan menjadi seseorang yang terhormat, menjadi seseorang yang dihargai, menjadi seseorang yang berbahagia dalam kehidupannya adalah ketika ia mampu untuk menjadi pelayan dan menjadi hamba dalam hidup. Pelayan hamba adalah seseorang yang melayani dengan sukacita. Seseorang yang melayani tidak dengan kekerasan. Seseorang yang melayani dengan ketulusan. Pelayan hamba adalah seseorang yang memberi diri untuk melakukan tanggung jawab, melaksanakan pelayanannya dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah konsep kerajaan Allah, bagaimana ingin mendapatkan sesuatu yang terhormat, ingin menjadi besar, ingin menjadi terkenal, ingin dihormati. Maka lakukanlah seperti konsep yang diajarkan oleh Yesus dalam nas kita pada saat ini, bahwa jikalau seseorang ini menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Teladannya adalah Yesus Kristus itu sendiri yang datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang memberikan kehidupannya, yang memberikan nyawanya untuk menebus hidup manusia yang berdosa, menjadi tebusan supaya manusia mendapatkan keselamatan yang berasal dari Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hendaklah senantiasa kita selalu mengingat bahwa dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita harapkan, dan ketika kita memiliki segala sesuatu yang baik dalam hidup, mari kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan, melayani sesama dengan tulus sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kepada kami bahwa hendaklah kami siap untuk terus menjadi pelayan, menjadi hamba dalam hidup kami, sehingga melalui semuanya itu, ketika kami siap untuk menjadi pelayan, menjadi hamba, kami akan mendapatkan, menerima dan memiliki kehormatan, akan memiliki kebahagiaan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan meneguhkan setiap langkah dan perjalanan kehidupan kami ke depan dalam segala perencanaan, harapan yang akan terus kami perjuangkan. Kami menyerahkan anggota jemaat Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, keluarga, kerabat, sanak saudara, dimanapun mereka berada. Pada saat ini kami ingin menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di Olung Nango, Gereja Pakat Pio. Mari Bapa, Engkau berkati kehidupan pelayanan di sana. Tuhan berkati anggota jemaat, setiap rumah tangga, tugas tanggung jawab orang tua, bersama dengan anak-anak dan seisi anggota keluarga yang mereka kasihi dalam kehidupan mereka.
Kiranya kasih dan pertolongan dan tuntunan Tuhan akan selalu ada dalam hari-hari kehidupan yang dilalui. Kami percaya jemaat semakin diteguhkan dalam pengharapan iman, bertumbuh dan berakar kuat dalam kasih setia Tuhan, mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka, bahkan dalam pelayanan gereja semakin giat, semakin tekun, semakin rajin bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, setiap jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Jahu kiranya juga diberkati dengan segala program-program kerja, rencana-rencana dan harapan-harapan yang terus dilaksanakan sepanjang tahun ini. Persiapan-persiapan yang boleh dilakukan dalam setiap kegiatan dan dalam setiap perayaan gerejawi di Gereja Kalimantan Evangelis semakin diberkati. Dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang ada untuk terus membawa jemaat mengenal Kristus dalam hidup mereka, semakin berakar kuat dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan setiap hari. Harapan dan rencana dalam perjalanan hidup selanjutnya kami serahkan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Seraya kami memohon juga, biarlah diteguhkan, dikuatkan, diberikan penghiburan, tuntunan, pertolongan bagi mereka yang berduka cita, jemaat yang mengalami sakit, jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berbeban berat. Apapun yang dihadapi, kiranya tetap sabar, tetap berserah dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, karena kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Ajaib kasih setia Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kami menyerahkan para pemimpin kami dalam kasih Tuhan, pemimpin daerah yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan, pengertian yang semakin takut akan Tuhan, itu ada dalam diri para pemimpin kami. Pemimpin yang tidak menjadikan hidup mereka, diri mereka menjadi seperti seorang bos, tapi pemimpin yang siap untuk melayani. Pemimpin yang siap untuk menjadi pelayan, yang siap untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, melayani sesama, memimpin umat dalam keberadaan kehidupan setiap hari melalui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya Engkau memakai setiap mereka dalam tugas tanggung jawab dan jabatan yang ada, untuk bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab itu, melakukan yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga keadaan yang adil, damai dan sejahtera itu menjadi bagian dalam hidup kami yang tetap kami nikmati, yang tetap kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bukanlah atas kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan yang terus ada menaungi perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami hanya mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Allah yang senantiasa selalu meneguhkan, menyertai dan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.